Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Prastika Sukmasari dengan NIM 12401118303 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan memaparkan hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang telah selesai saya kerjakan. Usaha mikro kecil menengah merupakan bidang usaha yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. UMKM sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen yang berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja. Salah satunya yaitu usaha peternakan. Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai pengusaha, harus pintar-pintarnya mencari strategi agar peternakan bisa mendapatkan hasil yang unggul. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum mereda, maka kegiatan PPL ini dilakukan secara virtual dari rumah dengan melakukan kegiatan observasi serta wawancara di tempat usaha maupun BUMDes yang ada di desa masing-masing dan tidak boleh jauh, hanya dengan jarak 1-2 km. Saya melakukan kegiatan PPL ini di tempat usaha peternakan yang tidak jauh dari rumah, yaitu peternakan yang berbasis ayam petelur. Peternakan merupakan salah satunya UMKM yang sangat maju dan banyak digandrungi oleh masyarakat. Terdapat berbagai jenis ayam yang bisa dijadikan peternakan, contohnya seperti ayam broiler atau ayam potong, ayam petelur, ayam meras, serta ayam gedu. UMKM dalam bidang peternakan sangatlah menghasilkan laba yang begitu maksimal, serta keuntungan yang begitu besar. Tak hanya itu, usaha peternakan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Tetapi permasalahannya banyak persaingan di luar sana yang juga sama-sama mendirikan usaha peternakan itu. Jadi sebagai pengusaha, kita harus hebat-hebatnya dalam mengelola strategi peternakan tersebut agar selalu unggul dalam pasaran. Tetapi dalam menjalankan sebuah usaha mikro kecil menengah, pastinya sangat dibutuhkan peran bank, lembaga keuangan maupun lembaga non-bank yang bisa mendukung keberlangsungan usaha tersebut. Usaha yang sedang saya melakukan PPL ini, saya melaksanakan kegiatan PPL ini, observasi dan wawancara saya lakukan di usaha peternakan ayam petelur milik Pak Warsono. Dan saya mengambil judul dari laporan PPL ini yaitu analisis pengaruh dana pembiayaan Bank BRI terhadap perkembangan dan kualitas usaha peternakan ayam petelur Pak Warsono. Usaha ini berlokasi di Dusun Kerajaan, Desa Bawan, RT 2 RW 2, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan jarak dari rumah saya ke usaha ini sekitar 1,5 km. Usaha ini sudah berjalan sejak 20 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juni tahun 2000 usaha ini telah didirikan. Asal muasal usaha ini dijalankan yaitu pemilik usaha ini yang bernama Pak Warsono telah mempunyai pengalaman sekitar 5 tahun bekerja di sebuah usaha peternakan milik rekannya. Tetapi usaha tersebut bergerak di bidang peternakan ayam broiler atau ayam potong.
Mengapa Pak Warsono tidak memilih menjalankan usaha ayam broiler tersebut? Dikarenakan menurutnya, dalam menjalankan usaha ayam potong atau broiler tersebut, telah banyak resiko yang telah ditemui. Walaupun sebenarnya semua usaha itu pasti ada resikonya, tetapi bagi Pak Warsono, usaha ayam petelur itu masih minim terjadinya resiko. Walaupun mayoritas di Desa Bangowan merupakan berprofesi sebagai petani dan sebagian lahan di desa ini adalah pertanian, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi Pak Warsono untuk tidak mendirikan sebuah usaha ini. Jumlah ayam petelur milik Pak Warsono kurang lebih sekitar 19.000 ekor dan jumlah karyawannya sekitar 10 orang. Pak Warsono dalam menjalankan usahanya dibantu oleh ibunya yaitu Bu Sri. Laba normal dari usaha ini per minggunya telah mencapai sekitar 15 juta rupiah. Dan Bu Sri sebagai istri Pak Warsono selalu membantu dalam kegiatan pemasaran. Bu Sri selalu memantau harga pasaran telur yang ada di pasar untuk menyeimbangkan agar pendistribusian telur dan harganya bisa seimbang dengan harga lainnya. Dalam mendirikan sebuah usaha ini, tentunya banyak tujuan yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seorang masyarakat yang saat ini masih dalam keadaan menganggur, dan secara tidak langsung hal itu telah mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pangan yang khususnya sangat bergizi. Yang ketiga yaitu dapat menjalankan usaha dengan baik hingga hasil tersebut dapat didistribusikan pada pedagang-pedagang besar lalu dijual hingga ke tangan konsumen. Dan tujuan yang keempat yaitu pastinya mendapatkan profit yang memadai. Tetapi di dalam menjalankan usaha pastinya selalu terdapat permasalahan. Permasalahan yang telah terjadi di lapangan yang saya ketahui yaitu yang pertama, permasalahan terletak pada saingan. Di luar sana banyak juga pengusaha peternakan yang menjalankan usaha ini. Jadi Pak Warsono harus pintar-pintarnya dalam mengelola strategi agar usahanya tidak tertinggal jauh. Permasalahan yang kedua terletak pada pengolahan ayam. Ayam juga harus rutin diberikan vaksin serta vitamin agar ayam bisa terus sehat. Karena pada tahun 2015 silam, sekitar 1.000 ekor ayam telah mati terkena virus dikarenakan keterlambatan dalam pemberian vitamin maupun vaksin. Hal itu pastinya akan sangat berpengaruh terhadap profit dan menyebabkan usaha tersebut mengalami kerugian. Permasalahan yang ketiga yaitu pada bulan Desember 2020 lalu terjadi kemerosotan dikarenakan adanya dari dampak pandemi COVID-19 ini. Walaupun pada saat terjadinya pandemi COVID awal, harga masih normal dan tidak terjadi dampak apa-apa, tetapi di bulan Desember itu ternyata mengalami kemerosotan dan labanya turun hingga menjadi 11 juta per minggunya. Hal tersebut pastinya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan ayam khususnya untuk gaji para karyawan serta untuk mengelola dan serta memberi pakan yang bergizi bagi ayam tersebut. Lalu dalam kegiatan PPL ini, saya telah menemukan bagaimana pentingnya dari peran dana pembiayaan bank
untuk kemajuan usaha peternakan ini. Salah satunya yaitu dengan adanya tambahan modal dari dana pembiayaan Bank BRI, jumlah ayam petelur semakin meningkat dan total penambahannya mencakup sekitar 10.000 ekor ayam per minggunya. Yang kedua yaitu dengan adanya tambahan modal dapat memberikan berbagai perkembangan pada material, contohnya seperti kandang yang selalu dibersihkan menggunakan cairan disinfektan, lalu juga sering mengganti alas kandang secara berkala untuk mencegah terjadinya berkembangnya jamur. Pembersihan dilakukan secara rutin setiap hari dan dilakukan pada sore hari. Yang ketiga yaitu dengan adanya tambahan modal, kualitas ayam juga semakin terjamin dan berkualitas. Pak Warsono dan karyawan tak lupa selalu memberikan vaksin serta vitamin secara rutin agar ayam tidak terkena virus dan dapat meningkatkan daya guna ayam agar ia juga menghasilkan telur yang berkualitas. Peran dana pembiayaan bank sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha peternakan ayam petelur milik Pak Warsono. Juga hal itu pastinya sangat berpengaruh terhadap hasil menghasilkan telur yang sangat berkualitas. Dan hal itu pasti akan mendapatkan laba yang maksimal serta telur dapat didistribusikan kepada pedagang dan ke tangan-tangan konsumen. Masyarakat juga merasakan dampaknya jika ada yang membutuhkan pekerjaan dan pasti Pak Warsono akan membantunya dan perolehan laba yang dihasilkan semakin meningkat.